Persija Jakarta lagi digempur desakan besar dari The Jackmania untuk datangkan Sandy Walsh di putaran kedua usai penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia. Sementara Mauricio Souza menekankan anak asuhnya pentingnya mempunyai mentalitas laga tandang jika ingin juara. Di sisi lain, Persija terkena denda sebesar Rp45 juta usai insiden pelemparan sepatu saat melawan Malut United. Kick-Off Indonesia akan mengupas tuntas 3 isu panas ini secara mendalam sebagai berikut. The Jackmania mendesak manajemen Persija Jakarta untuk merekrut bek naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Dorongan itu mencuat usai penampilan impresif Walsh dalam laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia kontra Chinese. Masuk sejak awal babak kedua, menggantikan Yakob Sauri, bek milik Buriram United tersebut langsung tampil solid dan bahkan turut menyumbang 1 gol. Tak heran The Jackmania dibuat terkesima dan berharap Persija segera mendatangkannya. Menurut para supporter, hadirnya Walsh akan memperkokoh lini pertahanan Macan Kemayoran. Desakan itu terlihat jelas di kolom komentar unggahan terbaru akun resmi Persija Jakarta. Namun, peluang merekrutnya di awal musim ini praktis tertutup karena jendela transfer Super League 2025-2026 sudah berakhir. Kesempatan baru bisa muncul pada putaran kedua kompetisi. Meski begitu, mendatangkan Sandy Walsh bukan perkara mudah. Bek berusia 30 tahun itu baru saja direkrut Buriram United dari Yokohama F. Marilos pada 13 Agustus 2025 dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2028. Selain jadi pilar utama, ia juga sudah mencatatkan 1 gol untuk raksasa Thailand tersebut. Artinya, Persija harus merogoh kocek besar bila serius ingin memboyongnya. Kini menarik ditunggu, apakah manajemen Persija akan mengindahkan desakan The Jackmania untuk membawa pulang pemain dengan nilai pasar 13,91 miliar itu di putaran kedua musim ini. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menanggapi santai langkah Persib Bandung yang agresif di bursa transfer. Menjelang penutupan pada 31 Agustus 2025, Persib mendatangkan 4 nama anyar, Tom Hai, Eliano Reichenders, Andrew Jang, dan Federico Barba. Dengan tambahan itu, nilai skuad Maung Bandung kini mencapai 128 miliar, unggul atas Persija yang berada di posisi kedua dengan 106 miliar. Meski demikian, Souza menegaskan bahwa fokusnya hanya membawa Persija meraih gelar juara, bukan mengurusi aktivitas rival. Pemain-pemain yang mereka datangkan memang berkualitas, tapi pada akhirnya dalam satu pertandingan hanya 11 orang yang bermain, ujarnya dengan tenang. Persija Jakarta mengawali musim Super League 2025-2026 dengan start gemilang. Dari 4 laga pertama, Macan Kemayoran mencatat 3 kemenangan dan sekali imbang, sehingga mengoleksi 10 poin dan memuncaki klasmen sementara sebelum jeda FIFA Matchday September. Raihan itu kian istimewa karena diperoleh balik saat bermain di kandang maupun tandang. Persija menaklukkan Persita 4-0, Persis Solo 3-0, dan Dewa United 3-1, serta bermain imbang 1-1 kontra Malut United. Catatan ini menunjukkan konsistensi permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pelatih Mauricio Souza menekankan bahwa kunci awal musim yang positif terletak pada mentalitas. Menurutnya, aspek mental sama pentingnya dengan fisik, teknik, dan taktik. Ia ingin Persija punya mental kuat saat melakoni laga tandang, karena jika ingin jadi juara, tim harus mampu tampil sama solidnya di markas lawan. Apa yang saya katakan kepada pemain, tujuan kami adalah memenangkan laga tandang. Jika ingin menjadi juara, maka harus tampil kuat di kandang lawan, ujar Mauricio. Meski performa impresif, Souza menilai sektor pertahanan masih perlu dibenahi. Ia menyoroti organisasi lini belakang yang sempat bermasalah pada laga terakhir melawan Dewa United. Oleh karena itu, jeda kompetisi dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus mempertajam
beragam pola serangan. Souza sendiri punya rekam jejak membangun tim tangguh di laga tandang, seperti yang ia lakukan di Madura United musim 2023-2024. Hal itu pula yang kini coba ditanamkan di Persija dalam upaya mewujudkan target besar, yakni meraih gelar juara Super League 2025-2026. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp45 juta kepada Persija Jakarta akibat ulah suporternya dalam laga pekan ketiga Super League 2025-2026 melawan Malut United. Denda itu terdiri dari Rp20 juta karena pelemparan sepatu ke arah Ciro Alves, serta Rp25 juta karena pelemparan botol air mineral ke pemain Malut United. Insiden bermula ketika Ciro Alves hendak mengeksekusi sepak pojok. Tiba-tiba, sebuah sepatu melayang dari tribun. Beruntung, oknum pelaku langsung diamankan oleh sesama supporter The Jackmania dan diserahkan kepada petugas keamanan. Komdis menegaskan tindakan itu sebagai pelanggaran disiplin yang tidak bisa ditoleransi. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan apresiasi kepada mayoritas Jackmania yang menunjukkan sikap tegas dengan mengamankan pelaku. Erick menyebut hal itu sebagai contoh positif bagaimana supporter bisa menjaga ketertiban dengan mengedepankan kontrol diri. Ia berharap langkah serupa dapat ditiru oleh pendukung klub-klub lain di Indonesia. Meski mengapresiasi Jackmania, Erick juga mengingatkan operator liga agar lebih tegas. Menurutnya, kebijakan yang keras perlu diterapkan untuk mencegah insiden serupa terulang sejalan dengan peringatan dari FIFA. Erick menegaskan operasional pertandingan sepenuhnya menjadi tanggung jawab I-League, sementara PSSI tetap mengawasi kinerja perangkat pertandingan yang disebutnya kini menunjukkan perbaikan. Menurut lo, desakan The Jackmania akan terwujud? Dan mentalitas tandang yang ditekankan Mauricio Souza cukup nggak buat Macan Kemayoran bersaing jadi juara Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.